Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahayu Farm, peternak sapi Kebumen. Di video kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama dokter hewan, dokter Zaskia, yang kebetulan di pagi hari ini kita ada undang dokter Zaskia untuk pertama ada sapi kita yang kita minta suntik untuk suntik vitamin dan suntik cacing. Karena dua sapi kita ini kita rencanakan untuk pengemukan di Idul Adha 2027 insya Allah. Yang kedua kita berkesempatan ngobrol-ngobrol sama dokter Zaskia terkait bagaimana persiapan pengiriman sapi dari Kebumen ke Jakarta dan ke Surabaya. Nah, di kesempatan kali ini kita coba tanya-tanya ya ke dokter Zaskia, kira-kira apa-apa aja sih hal-hal yang harus kita perhatikan untuk pengiriman sapi ke Jakarta dan ke Surabaya sebelum dikirim. Nah, itu nanti kita bakal coba tanya sama dokter Zaskia dokumen-dokumennya apa aja, terus apa-apa aja yang harus dipersiapkan di di kandang, dan kalau memang ada SOP-nya dari Dinas Kesehatan kira-kira apa aja sih yang harus kita perhatikan supaya sapi-sapi kita bisa dikirim dengan baik ke Sohibul Kurban. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama dokter Zaskia yuk terkait hal-hal apa aja yang harus kita persiapkan sebelum kita ngirim sapi ke Jakarta dan sekitarnya. Ya. Oke, halo dok, halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Mardi gimana Pak? Alhamdulillah sehat juga ya. Dok. Gimana dok, hari ini saya undang dokter Zaskia untuk pertama nyuntik 2 ekor sapi di kandang kita ya dok ya? Iya betul, tadi sudah dilaksanakan untuk penyuntikan terhadap 2 ekor sapi. Kebetulan untuk bakalan tahun depan ya Pak ya. Ini tadi yang sudah dilakukan adalah injeksi obat cacing dan vitamin untuk persiapan supaya nafsu makannya bagus, tambah sehat, kemudian juga bebas dari cacing gitu. Oke, ada berapa ekor tadi? 2 ya dok ya? Tadi ada 2 ekor yang diberikan injeksi vitamin sama obat cacing, sama 1 dikasih vitamin pasca ada keluhan dikit karena perkara kandang baru ya Pak. Ini iya nggak apa-apa. Oke dok, untuk 2026 insya Allah dari Rahayu Farm kita ada rencana pengiriman ke Jabodetabek sama ke Surabaya dok. Nah, menyambung obrolan kita sebelumnya by chat ya dok ya. Kita pagi ini pengen sedikit edukasi dok ke teman-teman di channel Rahayu Farm. Kira-kira dok, pertama bagaimana sih dok cara memilih sapi yang baik untuk kita persiapkan kurban kita di Idul Adha dok? Oke, siap. Jadi kalau untuk pemilihan hewan kurban ya Pak, jatuhnya kalau untuk memilih sapi yang baik untuk hewan kurban itu yang jelas 1 sehat ya. Sehat ini bisa dilihat dari secara fisik hewan. 1, pada saat melihat atau memilih hewan kurban bisa melihat sapinya. 1, sapinya berdiri dengan tegap, tidak ada pincang, tidak ada kaki yang bengkak, tidak ada luka-luka pada hewan tersebut. Yang kedua juga dilihat tidak hanya sehat, juga dilihat karena syarat kurban ini kan memenuhi syarat usia ya Pak ya. Nah, yang pertama syarat usianya kalau sapi minimal di usia 2 tahun atau ditandai dengan tanggalnya gigi seri atau bahasa kalau kami di Jawa ini bilangnya poel Pak giginya. Kalau sudah poel berarti sudah masuk ke tahap sapi itu dewasa. Nah, kalau untuk poel sapi ini biasanya tanggal gigi depan. Kadang-kadang poel sapi ini juga tidak bisa serta-merta hanya dari luar aja, jadi memang harus dicek, dibuka giginya dalam mulut itu, dicek apakah sudah betul-betul tanggal. Akan terlihat kok Pak nanti. Jadi giginya yang sudah poel itu ganti gigi yang lebih besar. Kalau gigi seri yang muda itu giginya kecil-kecil. Nah, kalau tanggal ganti poel berarti giginya besar. 1 itu. Yang kedua dari catatan recording usia ya Pak, karena kalau di Rahayu kan juga pemeliharaannya dari bakalan ya Pak.
Pak. Jadi sudah pasti bisa dipastikan umur sapinya ya Betul. 2 tahun. Kemudian kalau untuk lain-lainnya dari secara fisik appearance sapinya juga akan kelihatan. Misalnya sapinya matanya sehat, bersih, kemudian tidak banyak leleran dari hidung dan mulut, kemudian tidak ngences berlebih, kemudian juga tidak keluar ngapunten BAB atau diare yang berlebihan kayak gitu. Kemudian untuk lain-lainnya, kalau untuk sekarang di eranya penyakit hewan menular strategis ini kan banyak penyakit nih, jadi juga dipastikan hewannya tadi bebas dari penyakit-penyakit menular seperti PMK, LSD dan penyakit lain-lainnya. Nah dok, untuk ciri-ciri sapi sehat mungkin tadi dokter udah sebutkan ya. Nah untuk kita mengetahui sapi itu udah cukup kurban atau belum dilihat dari giginya dok ya. Betul. Mungkin dibuka nanti dilihat gigi susunya itu udah ada yang cundul ke gigi dewasa atau belum ya dok ya. Itu biasanya umur berapa ya dok ya? Kisaran umur berapa untuk sapi yang udah mulai bisa dibilang poel lah? Kalau untuk usia sapi poel itu biasanya di sekitar 2 tahun. 2 tahun. Tapi juga perlu digarisbawahi ya Pak, kadang-kadang pakan itu juga berpengaruh Pak Margi. Nah, kalau pakannya punten, kadang ada peternak yang pakannya lembut, rumput lapangan misalnya. Nah, pakan yang lembut itu bikin gigi poelnya itu jadi lebih lama. Jadi usianya sudah 2 tahun tapi giginya belum poel. Nah, itu juga ada. Nah, jadi biasanya kalau sudah 2 tahun tapi belum poel biasanya ditandai dengan giginya agak renggang-renggang. Tapi beberapa ulama ada yang mensyaratkan memang wajib poel. Ya, jadi nanti mungkin bisa disambil, kalau di sini kan pakannya memang rumputnya gajahan ya Pak, gajahan sama mungkin ada beberapa rumput-rumput lain yang pilihannya ada beberapa macam. Nah, ternyata pakan itu juga berpengaruh Pak terhadap tanggal atau mudah tanggalnya atau tidaknya gigi kayak gitu. Karena rumput-rumput yang ada di kita selain rumput gajahan, kita ada rumput pakcem juga ya dok ya. Nah itu memang batangnya lumayan keras ya, lumayan keras. Jadi kita di sini alhamdulillah udah punya mesin chopper ya dok ya. Jadi kita chopper dulu supaya memudahkan sapi untuk mengunyah gitu dok. Nah, tapi itu berarti cukup pengaruh ya dok ya untuk kerenggangan gigi sapi ya. Makin halus pakannya dia makin lama untuk terlihat poelnya dok ya. Tapi itu bisa ditandai dari gigi yang renggang ya dok ya. Nah kalau untuk kotorannya sendiri dok, kalau bisa dibilang sapi yang sehat itu berarti kotorannya itu seperti apa dok? Tidak terlalu padat atau cair atau gimana dok? Kalau sapi sendiri, karena sapi itu kan hewan memamah biak ya Pak. Kalau bahasa kami memamah biak, kalau bahasa di istilah petani itu gayemi. Nah, kalau sebenarnya BAB-nya sapi itu memang cenderung lembek, jadi nggak keras banget tidak. Jadi kalau BAB-nya sapi memang cenderung agak lembek, tapi tidak sampai cair. Tidak sampai cair. Betul. Kalau untuk BAB yang keras itu kan biasanya pada kambing kambing itu BAB-nya kalau bahasa kami itu kayak cindil, cemendil, melinti kayak gitu. Kalau di sapi lebih ke agak lembek tapi tidak sampai keras banget juga tidak cair. Berarti sedang ya dok ya. Karena kalau terlalu keras juga mungkin di sapinya ada kebutuhan yang belum terpenuhi ya dok ya. Seperti protein mungkin dok ya kalau terlalu keras dia ya. Berarti dia cuman kebanyakan serat atau gitu ya dok ya. Betul. Kalau BAB-nya sapi terlalu keras atau biasanya hitam terus keras kayak gitu, biasanya tanda sapi itu justru kurang air Pak. Kandungan airnya kurang. Kemudian bisa juga dua faktor pakannya itu mungkin terlalu kering malah Pak. Jadi bisa jadi tadi kebanyakan kalau sapinya kotorannya mohon maaf malah keras terus agak hitam, kemudian seperti kotoran kambing itu justru malah sapinya tanda sapi dehidrasi atau kurang cairan gitu. Kalau di manusia itu ibaratnya kurang serat ya dok. Sembelit ya. Nah kalau yang terlalu cair dok, kadang ada beberapa sapi yang kotorannya tuh mohon maaf itu cair banget gitu dok. Kalau di manusia mohon maaf kayak orang lagi kurang enak perut gitu, jadi mohon maaf kayak mencret gitu dok. Itu gimana dok?
Oke, kalau untuk sapi yang kotorannya terlalu cair ya, tapi dilihat kembali Pak ke pakan juga ngaruh. Kalau untuk sapi yang tiba-tiba BAB-nya agak cair, itu bisa jadi kan dia terjadi diare. Nah, diare itu penyebabnya bisa karena satu, pakan yang muda. Pakan yang terlalu muda, jadi rumput yang belum saatnya di-rid atau dipotong sudah dipotong. Terlalu muda. Betul, ada pergantian pakan, ada habis transportasi misalnya, sapinya stres, kemudian di kandang tersebut diare. Nah, faktor yang paling sering kalau diare atau keluarnya cair itu biasanya kalau pada sapi muda itu pada cacingan, Pak. Cacingan. Betul. Cacingan itu pada sapi muda juga bisa menunjukkan gejalanya itu diare, BAB-nya agak bau. Kalau pada pedet atau takaran sapi muda, kisaran umur 1 sampai 6 bulan biasanya akan BAB cair, kemudian atau agak putih, kemudian diikuti dengan keluarnya cacing atau tidak keluar cacing tapi bau, biasanya sudah biasanya dipastikan kalau itu sapinya memang pedetnya itu cacingan gitu, Pak. Jadi untuk sapi yang tadi seperti Dokter Zaskia sebutkan itu baiknya kita kontrolkan ke dinas kesehatan ya, atau ke dokter ya? Ke dokter hewan, Pak. Ke dokter hewan ya. Betul. Nah Dok, mau tanya, kan ada beberapa orang beli sapi misalnya dari daerah ke Jakarta atau ke kota-kota besar, Dok. Nah itu terkadang kan dari Rahayu Farm itu kan kadang suka mengedukasi gitu. Kita sebelum kirim kita akan prepare di Kebumen itu misalnya dari sapinya yang sehat, terus juga kesiapan untuk armadanya, terus untuk kesiapan dokumentasinya. Nah, dokumentasi itu kan salah satunya ada surat rekomendasi yang menyatakan sapi itu sehat lah, kurang lebih kayak gitu, Dok. Nah, mau tanya Dok, seberapa penting verifikasi atas kesehatan sapi dari wilayah setempat, Dok? Oke Pak, ini izin menjawab ya. Kalau ini ranahnya sudah ranah tentang surat keterangan ya, jatuhnya surat keterangan kesehatan hewan. Nah, sebetulnya mungkin akan saya jelaskan dulu tentang apa itu surat keterangan kesehatan hewan ya Pak, ya nggak apa-apa ya. Kalau untuk surat keterangan kesehatan hewan ini atau bahasa kami menyingkatnya mudahnya adalah SKKH. SKKH itu adalah bukti legal tentang bukti tertulis bahwa sapi yang Pak Margi atau teman-teman peternak kirim itu sudah betul-betul dalam keadaan sehat dan sudah diperiksa oleh dokter hewan. Nah, untuk SKKH sendiri ini untuk pengiriman dalam tanda kutip, kalau dalam kasus ini Rahayu Farm mengirim ke 2 lokasi ya Pak, ke 2 lokasi, 2 tempat dulu, ke Surabaya dan Bekasi kalau tidak salah ya. Nah, untuk pengirimannya memang melalui prosedur. Nah, kalau prosedurnya, kalau pembuatan SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan dari Kebumen ke luar kota, itu memerlukan surat keterangan kesehatan hewan. Itu prosedurnya online melalui web lalulintas.isiknas.go.id. Itu nanti peternak atau Pak Margi bisa masuk ke web lalu lintas tersebut, kemudian nanti tata caranya ada buat akun dulu Pak. Syaratnya mudah kok Pak, hanya bikin syaratnya 1 identitas diri, kemudian yang kedua nomor HP yang aktif karena nanti akan dihubungi oleh petugasnya. Yang ketiga ada email Pak, karena nanti untuk pendaftaran akun akan ada balasan dari web tersebut ke email Pak Margi. Untuk verifikasi ya Dok ya. Betul, untuk verifikasi. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah berhasil nih Pak buat akunnya, kayak kita kalau buat sosial media aja sih Pak, gampang. Kemudian habis itu bikin sudah ada tersimpan email dan passwordnya ya Pak ya. Nah, setelah itu baru kita login. Nah, setelah login nanti biasanya ada untuk melengkapi data diri dulu karena dari sistem itu membutuhkan data diri lengkap, termasuk asal kabupaten dan alamat lengkapnya. Nah, setelah itu baru mulai membuat surat permohonan. Nah, sebelum sampai pada tahap SKKH, ada 2 tahapan dulu Pak.
Ada yang pertama itu adalah surat rekomendasi pemasukan. Jadi kita menghubungi atau meminta izin pada provinsi tempat kita akan memasukkan sapi itu kemana. Ke tujuan ya dok ya. Tujuannya betul. Dalam hal ini ada dua ya Pak ya, ke Surabaya dan ke Bekasi. Betul. Nah setelah kita meminta izin itu nanti di webnya akan muncul permohonan baru untuk pengiriman kayak gitu. Nanti kita minta klik permohonan baru, kemudian dari situ akan muncul tujuannya kemana, provinsi mana. Karena kalau dalam tahap ini bukan kota atau kabupatennya langsung, tapi lewat provinsi yang dilompati dulu Pak, gitu. Kemudian dari provinsinya dari Jawa Tengah, kemudian kirim berarti kan ke Jawa Barat ya. Betul. Terus nanti kita ajukan dalam hal ini lalu lintasnya hewan, karena pilihannya ada dua Pak, hewan dan produk hewan. Hewan ini kan berarti ternak hidupnya. Kalau produk hewan berarti produk olahannya seperti ayam potong atau mungkin produk olahan lain kayak nugget, sosis dan lain-lain gitu. Kemudian kalau sudah nanti akan diproses. Nah diproses itu nanti kita menunggu. Kalau di era seperti ini memang agak padat ya Pak, banyak yang minta surat ya. Betul. Nah itu nanti akan menunggu dari pihak provinsi Jawa Barat untuk meng-approve permohonan Pak Margi. Nah setelah nanti Pak Margi harus, karena itu kan web ya Pak, tidak ada notifikasinya kayak kalau misal Facebook atau Instagram ada notifikasinya. Kalau web itu kita harus sering-sering ngecek aja. Sering-sering ngecek, setelah dicek baru kita permohonan yang kedua. Kalau misal sudah disetujui bunyinya di provinsi, nanti kita tinggal permohonan pengeluaran. Berarti pengeluaran dari Jawa provinsi Tengah. asal, betul, dari provinsi Jawa Tengah. Nah kalau pengeluaran ini nanti sama caranya kayak tadi, pengajuan permohonan, kemudian nanti akan dibunyikan juga hewan, berarti kemudian berapa ekornya nanti akan tertulis di situ. Nah nanti kita menunggu lagi dari jawaban Provinsi Jawa Tengah. Dari Provinsi Jawa Tengah nanti akan menyetujui juga, nanti menyetujui akan keluar lagi suratnya. Jadi bentuknya nanti keluar dua surat Pak. Surat permohonan pemasukan dan permohonan pengeluaran. Tapi ini baru rekomendasi ya Pak, bukan surat yang dipakai untuk melalu lintaskan ternak tersebut. Panjang ya Pak prosesnya. Berarti ini baru izin awal ya dok ya. Betul Pak. Gitu. Kemudian yang ketiga baru permohonan SKKH. Nah, kalau permohonan SKKH ini itu nanti Pak Margi bisa menghubungi dokter hewan di wilayah. Kalau dalam hal ini kan untuk wilayah Klirong, Pertanahan dan Adimulyo, karena Rahayu di Kecamatan Adimulyo, maka Pak Margi menghubungi saya. Nah, nanti saya akan ngecek di akun Isiknas saya, kemudian nanti akan saya lihat apakah permohonannya sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk berarti nanti tinggal saya lihat dulu. Nah, misal permohonannya di aplikasi 23 ekor ya Pak ya. Nanti saya akan mohon izin Pak Margi untuk visit ke Rahayu Farm. Kemarin kebetulan sudah saya visit ya Pak ya. Sudah saya visit, sudah dicek semua. Alhamdulillah ternaknya sehat semua dan tidak ada keluhan apa-apa. Alhamdulillah sehat semua. Gemuk-gemuk ya Pak malah ya Pak. Insyaallah. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya dokter hewan akan visit ngecek dalam 23 ekor yang dikirim itu apakah betul sehat semua atau tidak. Layak kirim atau tidak. Kemudian nanti dalam surat permohonan tadi yang dua itu akan tertulis Pak Margi syarat pengirimannya. Nah misalnya dalam syarat pengiriman kan ada, kalau di istilah kami kabupaten tertular dan tertular penyakit atau tidak. Karena di dokter udah ada apa namanya datanya, kabupaten mana aja yang istilahnya jalur hijau, mana yang merah atau kuning gitu dok ya. Sudah ada di formulir yang dikirim pun itu sudah ada kok Pak. Misal tadi yang dikirim ke Bekasi, karena Kebumen dan Bekasi sama-sama area tertular. Nah itu nanti ada persyaratannya yang diisi gitu, ada persyaratan yang diisi dan disyaratkan untuk kita memasukkan dari Kebumen ke Bekasi. Nah setelah persyaratan tersebut terpenuhi semua, baru nanti dokter hewan kan sudah dicek tadi nggih, sudah dicek persyaratannya semua sudah terpenuhi, baru kita sebagai dokter hewan untuk mengklik
menyetujui. Nanti misal dari 23 ekor itu, kalau di Rahayu Farm ini kan ter-ACC semua ya Pak, aman, kirim semua. Kadang ada beberapa kasus ternyata dalam kandang itu ada yang tidak memenuhi. Nah, jadi dalam misal dalam 50 itu yang terpenuhi berapa. Jadi dokter hewan berhak menentukan berapa ekor yang memenuhi kriteria kesehatan. Gitu. Berarti itu sifatnya rekomendasi atau mandatory dok. Misalnya aku ngajuin 23 dok. Ternyata yang layak jalan 20 dok. Yang 3 ini tidak direkomendasi. Berarti gitu ya dok ya? Iya, berarti yang 3 ekor tertolak Pak. Tertolak ya? Betul. Gitu. Terus tapi kalau untuk hewan kurban sih, kalau pengiriman ke Kebumen rata-rata sih aman Pak, karena kan ternak yang dikirim juga sudah dipastikan kan sehat ya Pak ya. Kemudian sudah untuk sampai kalau pengirimannya dalam Pulau Jawa, biasanya tahapnya itu berhenti di SKKH saja Pak. Kalau pengirimannya sampai ke luar Jawa, luar karena pulau. karena kita kasusnya di Kebumen ya Pak. Nanti kalau pengirimannya sampai ke luar pulau, luar Jawa, nanti akan meneruskan sampai ke sertifikat veteriner. Sertifikat veteriner, boleh dijelasin dikit dok? Boleh. Nah, kalau sertifikat veteriner itu adalah formulir tertulis yang dikeluarkan oleh POV. POV itu ibaratnya dokter hewan berwenang yang ada di Kabupaten Kebumen. Kayak gitu. Nah, sertifikat veteriner ini dikeluarkan biasanya setelah sapi itu memenuhi syarat-syarat teknis yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Gitu. Nah, untuk sertifikat veteriner ini adalah sertifikat yang ibaratnya finalnya gitu Pak. Finalnya dan sudah memenuhi segala kriteria teknis, karena ibaratnya melalui lintaskan ternak yang lebih jauh dari Jawa keluar Jawa, dari area yang ibaratnya takutnya ya kita membawa penyakit, malah membawa pulang atau malah mengirimkan ternak, tidak hanya ternaknya aja, takutnya hanya juga mengirimkan penyakitnya juga gitu. Yang mana kalau untuk area Jawa dan luar Jawa biasanya areanya itu agak sedikit berbeda Pak. Gitu. Area luar Jawa biasanya kalau nggak kuning hijau Pak, tapi tergantung kabupaten atau kotanya juga, tidak beda-beda. Gitu. Nah kalau untuk pengiriman ke Bekasi ya dok ya, tadi kan dokter cerita terakhir itu di Kebumen itu harus diverifikasi sama dokter hewan setempat dan harus mendapat approval ya atau rekomendasi ya dok ya. Nah begitu surat ini keluar dok, ini surat ini kita bawa untuk sebagai pegangan surat jalan di jalan atau gimana dok? Iya, jadi SKKH itu kan sudah ibaratnya udah ngantongin surat ya Pak, surat izin atau surat keterangan kesehatan hewan ini. Surat keterangan kesehatan hewan ini adalah surat yang dibawa beserta ternaknya. Jadi kalau Pak Margi mungkin kan membawa alat angkut ya, nanti surat keterangan kesehatan hewan ini sudah harus dibawa oleh supir atau oleh pengantar pada saat mengirimkan hewan ini ke lokasi tujuan. Jadi pada saat misal ada di pos-pos tertentu, pos pemeriksaan atau pos timbangan ternak biasanya yang ada di lintas provinsi, Pak Margi sudah membawa SKKH lengkap atau sudah memenuhi persyaratan kesehatan hewan secara lengkap. Seperti itu. Terus untuk di Bekasinya dok, itu nanti akan ada pemeriksaan lagi nggak dok dari dokter hewan setempat untuk memastikan sapi yang dikirim dari Kebumen ke Bekasi itu dalam kondisi sehat juga dok? Kalau untuk sebetulnya rata-rata sama ya Pak, di setiap dinas menjelang Hari Raya Idul Adha pasti melakukan pemeriksaan hewan kurban. Nah, biasanya petugas dokter hewan atau petugas dinas peternakan setempat akan ngecek ke titik-titik kumpulan hewan kurban kayak gitu, seperti itu. Jadi walaupun mungkin ternak itu akan dikirim lagi atau tidak, atau tempat penampungan itu hanya jadi penampungan saja, penampungan sementara saja, ya tetap nanti biasanya petugas setempat akan ngecek Pak. Akan memberikan, kalau di Kebumen ini ada keterangannya, ada tanda surat hasil pemeriksaan hewan kurban. Kalau di sini kebetulan sudah juga Pak, kemarin saya tempel di kandang ya Pak. Berarti aku ulang untuk yang pertama, dari Provinsi Jawa Tengah itu mengajukan untuk rencana pengiriman dari Rahayu Farm dok. Terus kedua kita mengajukan juga untuk ketujuan khususnya Bekasi itu Jawa Barat ya dok ya. Begitu di approve, baru aku mengajukan lagi untuk rekomendasi SKKH dari asal ya dok ya, supaya
dokter dan petugas setempat itu bisa verifikasi jumlah hewan kurban dan kesehatan hewan kurbannya itu sendiri, Dok ya. Oke, terakhir begitu hewan kurban ini nyampe di tujuan, Dok, surat itu yang akan kita bawa untuk pengiriman dan untuk pegangan di tujuan ya, Dok ya. Betul, misalnya ada pemeriksaan dari dinas kesehatan setempat, kita udah bisa ngunjukin kalau sapi-sapi yang kita kirim dari Rahayu ini memang ternyata semuanya sudah terverifikasi dan dinyatakan sehat ya, Dok ya. Betul, Pak. Oke, nah mungkin agak sedikit spesifik, Dok. Boleh. Sapi-sapi, gini, seberapa penting SKKH ini ada, Dok? Dalam arti kan nun sewu ya, kadang ada orang yang beli itu ya udah yang penting beli gitu, Dok. Terus ada juga orang yang beli itu ya memang pengen tahu gitu, ini sapi yang kita beli ini sehat atau enggak sih? Nah, seberapa penting sapi-sapi kurban ini dinyatakan sehat, Dok? Maksudnya dalam arti untuk konsumsinya dan lain-lainnya, apalagi kita bisa bilang di daerah Jawa khususnya ini bukan sedang, maksudnya kemarin di bulan Januari Februari itu ada beberapa case penyakit hewan ya, Dok ya. Betul. Seperti PMK ataupun SE kalau nggak salah, Dok ya. Nah, seberapa penting, Dok, kesehatan hewan ini kita perhatikan dan kita edukasi ke calon sohibul kurban sehingga mereka benar-benar aware dan notice gitu, Dok. Karena ini kan dagingnya nantinya akan dikonsumsi ya, Dok ya, ke orang-orang yang berhak menerima gitu, Dok. Betul. Boleh izin, Dok, mungkin boleh kasih tahu gitu seberapa penting kesehatan hewan ini, Dok, untuk para sohibul kurban, Dok. Tadi ya, Pak, kalau untuk seberapa penting SKKH ini untuk membawa ternak dengan SKKH, karena kalau SKKH ini kan sebagai bukti tertulis bahwa sapi yang kita kirimkan atau sapi yang kita beli sudah diperiksa oleh dokter hewan dan sudah dinyatakan sehat. Nah, untuk pemeriksaan sebelum dipotong itu kalau untuk 24 jam sebelum ternak itu dipotong ada pemeriksaan namanya pemeriksaan antemortem. Nah, kalau untuk sebelum mungkin pada saat sebelum dikirim dan sampai di sana mungkin lebih ke pemeriksaan hewan kurbannya ya, Pak. Nah, kalau untuk seberapa penting, tentu penting sekali, Pak Margi, karena kita kan beli hewan kurban tentu ingin ternak kita yang kita beli sehat. Sehat itu tidak hanya dari luar saja, tapi juga tentu sampai kita konsumsi pun sehat dan memberikan manfaat gitu ya. Kemudian kalau untuk manfaatnya SKKH ini untuk apa? Satu, kalau dari sisi kedinasan itu tentu untuk menjaga supaya wilayah-wilayah yang memang belum terkena penyakit itu tidak tertular. Misalnya tadi Pak Margi menyebutkan SE, SE atau septicemia epizootica. Kalau SE sendiri untuk Kabupaten Kebumen alhamdulillah tidak tertular atau masih bebas zona hijau kita kalau SE. Tapi kalau untuk PMK kita memang sudah tertular. Jadi kalau untuk SKKH ini juga pentingnya adalah untuk sebagai sarana meyakinkan bahwa area yang kita kunjungi itu memang bebas dari penyakit tersebut, seperti itu. Kalau untuk PMK sendiri di Kabupaten Kebumen juga belum ada laporan kasusnya lagi. Jadi kalau misal ada PMK berarti ada yang bawa dari luar kemudian tertular di Kebumen, seperti itu. Kalau untuk SKKH pentingnya lagi adalah selain untuk tadi dari sisi kedinasan untuk lalu lintas ternak dan pemetaan penyakit tersebut, yang kedua dari sisi kita pentingnya adalah untuk meyakinkan kita bahwa ternak yang akan kita kirim, kemudian yang dibeli oleh sohibul kurban yang akan dibagikan tadi sudah sehat gitu. Dari sebelum dipotong sampai setelah dipotong kayak gitu. Kalau untuk pemeriksaan lagi nanti mungkin kalau untuk meyakinkan apakah ternak tersebut sehat atau tidak setelah dipotong lagi ya Pak, ada pemeriksaan namanya pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan postmortem ini adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah hewan kurban dipotong. Biasanya yang dilakukan adalah pemeriksaan organ jeroannya Pak. Jeroan yang diperiksa itu dari jeroan merah seperti hati, jantung, paru-paru, dan jeroan hijau seperti babat, kalau udah bahasa kita babat ya Pak, atau rumen, retikulum, lambung, usus, dan selanjutnya. Kemudian
kalau pemeriksaan setelah hewan itu dipotong tadi, dicek adalah biasanya paling sering hati, Pak. Oke. Nah, kalau hatinya dicek, kemudian dicek ada cacing hatinya, nah itu kan nanti kembali lagi ya Pak. Kalau untuk cacing hati biasanya paling sering ditemukan memang kalau pada sapi. Nah, kalau pada pemeriksaan postmortem ditemukan cacing hati, nanti akan dilihat kembali skala dalam pemeriksaan itu cacing hati yang dicek itu pada beberapa sisi banyak atau tidak. Kalau memang ditemukan banyak, nanti akan diminta oleh petugas atau dokter hewan setempat yang mengecek, biasanya akan diminta untuk afkir atau diminta untuk tidak dikonsumsi hatinya saja, tapi organ yang lain boleh dikonsumsi. Oke. Makanya di beberapa case ya dok ya, kan di akhir-akhir ini kan lagi banyak tuh dok berita-berita di sosial media, Pak Presiden beli sapi 1 ton untuk kurban di kabupaten ini, kabupaten ini, dan ada beberapa step-step yang memang dijalanin ya dok ya sebelum Pak Presiden memutuskan atau dinas setempat memutuskan oke, ini sapi layak kurban untuk RI1 gitu dok ya. Nah itu boleh tahu sedikit aja dok, itu pemeriksaannya apa aja dok ya sebelum kenegaraan itu memilih sapi itu untuk dikurbankan di wilayah setempat dok? Oke, siap. Kalau untuk ini kan sapi kurban ini alhamdulillah kalau dari Pak Prabowo dari tahun kemarin sudah melakukannya Pak Margi ya. Namanya sapi banpres Pak. Sapi bantuan presiden. Tapi walaupun bunyinya bantuan presiden, sapi yang dipilih tentu nggak kaleng-kaleng ya Pak Margi. Yang dipilih sapi yang bobotnya mendekati 1 ton. Satu prasyarat sapinya sehat ya Pak. Kemudian sebetulnya tergantung wilayah kabupaten sendiri. Kalau di Kabupaten Kebumen karena kita pride-nya adalah sapi PO Kebumen. Nah, jadi kalau untuk sapi banpres yang dipilih dari Kabupaten Kebumen biasanya disyaratkan adalah sapi PO Kebumen. Untuk mengangkat juga bahwa dari peternak lokal ya, supaya peternak lokal kita juga senang. Nah, yang kedua kalau syarat lainnya adalah sehat. Sehat itu sudah diperiksa secara fisik oleh dokter hewan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau uji laboratoriumnya biasanya kalau tahun sebelumnya karena saya pernah mendampingi juga, kalau tahun sebelumnya syaratnya adalah cek feses Pak atau pemeriksaan laboratorium dari feses. Nanti ada 3 uji yang disyaratkan, 3 ujinya uji feses semua. Jadi nanti apakah mengandung dalam sapi itu sudah dicek dari baik secara fisik atau lab bahwa sapi itu sehat dan tidak mengandung cacing di badan sapinya. Gitu. Kemudian syarat lain-lainnya tadi bobot besar ya Pak supaya lebih manfaat dan bisa dibagikan kepada masyarakat mungkin lebih banyak, lebih luas ya dok ya. Kemudian selanjutnya biasanya sapi itu sehat, kemudian nanti akan ada beberapa pemeriksaannya oleh dokter hewan tidak hanya sekali Pak, karena mungkin tidak kaleng-kaleng ya untuk presidennya Pak. Pemeriksaannya pertama pemeriksaan awal. Nah dari pemeriksaan awal nanti mungkin biasanya tidak hanya satu pilihannya, ada beberapa pilihan. Nah, yang kedua nanti akan ditimbang, timbang bobot. Kemudian yang 3 baru nanti akan dipilih. Nah, kemudian cek feses. Nah, misalnya kok cek fesesnya positif nih, ada cacingnya. Nanti mungkin kalau misal waktunya masih panjang dan masih memenuhi waktunya akan diberikan obat cacing. Tapi kalau tidak mungkin akan dipilihkan sapi yang lain gitu Pak. Yang keempat, nah biasanya akan ada verifikasi dari pihak Setnek ya Pak. Itu Sekretariat Negara. Nah, biasanya akan pemilik sapinya nanti akan diundang ke Provinsi Jawa Tengah. Ke kantor dinas di Provinsi Jawa Tengah. Nah, nanti akan ada verifikasi. Di sana pun tidak hanya dari Kabupaten Kebumen Pak, hampir di semua kabupaten di wilayah Jawa Tengah dapat semua. Jadi setiap kabupaten 1 biasanya gitu. Cuma memang kalau dalam hal ini tidak diinformasikan secara terbuka ya Pak. Gitu. Jadi mungkin tidak semua orang bisa tahu info ini. Nah itu aku lihat waktu itu di berita dok ya, itu sampai dicek darah juga ya dok ya, bener ya dok ya kadang ya? Kalau yang awal, kalau dulu ya Pak, kalau sebelum eranya Pak Prabowo yang ini, era ini ya, sebelumnya pernah memang waktu eranya waktu itu kalau nggak salah Pak Jokowi. Tapi kalau yang
punten ya Pak, Iya, eranya dulu memang ceknya banyak Pak, Oke. makanya untuk mengerucutkan sapinya mungkin lebih spesifik Oke, lagi. oke. Kalau terakhir dalam 2 tahun terakhir ini yang dicek feses sih Pak. Oke, feses ya. Malah Oke. lebih mudah dan memang kalau untuk uji sampel feses kan memang supaya sapi itu bisa dipastikan sehat, memang gemuknya memang gemuk betul gitu ya Pak. Iya. Oke, siap kalau kayak gitu. Oke, mungkin Dokter Zaskia boleh satu lagi Dok, ada tambahan untuk penonton Rahayu Farm Dok. Kira-kira kiat-kiat untuk memilih sapi Idul Adha itu seperti apa, sama hal-hal apa aja yang harus diperhatikan calon sohibul kurban Dok, supaya jadi informasi yang bisa bermanfaat untuk penonton Rahayu Farm Dok. Oke, boleh. Oke, mungkin tips and trick ya Pak ya. Tips and trick untuk pemilihan hewan kurban. Tentu yang pertama tadi sapinya sehat ya. Sapinya sehat, raut mukanya cerah, kemudian tidak keluar leleran berlebih dari hidung dan mulut. Kemudian juga dari cara berdirinya tegap, tidak pincang, tidak ada bengkak kaki, tidak ada luka pada hewan tersebut. Yang ketiga, jelas bahwa minta tolong dipastikan bahwa sapi yang dipotong adalah sapi jantan dengan poel gigi. Jadi biasanya mensyaratkan untuk sudah poel gigi, bisa dicek dengan minta tolong. Kalau sohibul kurban beli ternak bisa minta tolong ke anak kandang atau ke pemilik ternak untuk minta tolong dibukakan mulutnya. Yang kelima, minta tolong untuk tidak memotong betina produktif. Yang keenam juga bisa dicek mungkin pada saat peternak sohibul kurban datang, bisa untuk cek apakah sapi itu sempat diare atau sempat sakit dalam beberapa waktu terakhir atau tidak. Kalau bisa pilih ternak yang sehat. Nah, kemudian minta tolong beli dengan minta surat keterangan kesehatan hewan. Surat keterangan kesehatan hewan ini baik sohibul kurban beli dalam kota atau dalam Kabupaten Kebumen maupun dari luar Kabupaten Kebumen bisa dimintakan surat keterangan kesehatan hewan. Nah, kalau untuk lingkungan Kabupaten Kebumen ada juga surat keterangan kesehatan hewan kurban yang digunakan untuk lingkup dalam Kabupaten Kebumen. Dokter bisa minta ke dokter hewan atau ke petugas terdekat dari sohibul kurban. Kemudian yang terakhir, minta tolong besok kalau pada saat mulai sudah pemotongan, minta tolong untuk tidak menggunakan plastik kresek hitam. Nah, ini sering sekali karena khawatirnya masih menggunakan plastik kresek hitam, apalagi plastik mahal Pak sekarang. Jangan menggunakan plastik kresek hitam karena akan mengurangi nilai gizi dari daging yang akan dikonsumsi, seperti itu. Lebih baik lagi kalau bisa pakai piti atau pakai anyaman bambu, itu akan lebih baik atau lebih sehat, atau minimal dengan plastik yang tidak berwarna hitam. Mungkin itu. Kemudian untuk teman-teman pedagang, saya izin untuk memberikan saran kalau bisa untuk teman-teman yang memberikan mengirimkan atau melalu lintaskan ternak juga minta tolong untuk menjaga kebersihan alat angkutnya, karena kadang-kadang kita lupa untuk membersihkan dan lupa untuk tidak menjaga hygiene sanitasi baik kandang maupun alat angkut. Jadi alat angkut itu juga perlu dibersihkan secara rutin dan semprot desinfektan. Mungkin itu. Siap kalau kayak gitu. Terima kasih Dokter Zaskia untuk kunjungannya hari ini. Terima kasih untuk ilmunya. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk pecinta sapi Kebumen, petani sapi Kebumen, khususnya untuk calon-calon sohibul kurban yang akan membeli ternaknya dari daerah khususnya ya Dok ya. Karena kalau udah beli di lokalan ya harusnya udah terverifikasi dengan baik ya Dok ya. Harusnya udah aman ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel Rahayu Farm. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.